Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, hari yang baru bagi kami. Di mana kami ada, sebagaimana kami adalah berkat kasih, anugerah, perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami, boleh selalu berkenan di hadapan Engkau dan selalu berada di dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Engkau boleh menguatkan kami, menjadikan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Tuhan sanggup memakai hidup kita. Yeftah adalah salah satu dari saksi-saksi iman yang tertulis di Alkitab. Artinya, ia memiliki level iman yang bisa disejajarkan dengan Gideon, Barak, Simson, Daud, Samuel, dan para nabi lainnya. Seperti tertera di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 dan 33 dikatakan bahwa, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yeftah, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan." Yeftah, ia dipilih Tuhan sebagai hakim atas Israel selama 6 tahun. Dan bahkan Alkitab menulis bahwa Yeftah, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Itu tertera di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-1. Tentunya ada sesuatu dalam diri Yeftah, sehingga ia dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Sebenarnya, Yeftah memiliki latar belakang hidup yang buruk karena ia terlahir dari seorang perempuan sundal. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Sehingga kebanyakan orang menyebutnya sampah masyarakat. Sedangkan ayahnya adalah Gilead, termasuk keturunan dari suku yang tak diperhitungkan. Gilead mempunyai istri yang sah, tetapi ia juga berselingkuh dengan perempuan sundal dan lahirlah Yeftah. Ketika masih kecil, semua anak dari istrinya yang sah maupun yang tidak sah tinggal bersama-sama. Namun setelah dewasa, Yeftah terusir. Ia pun lari ke tanah Tob. Di sanalah berkumpullah kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Itu dapat kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ketiga. Dengan kata lain, Yeftah tinggal dan hidup di lembah hitam. Namun Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan hidup seseorang. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 19 dikatakan, "Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Oleh karena itu, oleh karena kasih karunia, Yeftah pun dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Maka roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Itu kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29. Apapun latar belakang hidup kita, tak perlu merasa minder dan rendah diri. Orang boleh saja merendahkan, tapi percayalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk memilih dan memakai hidup seseorang.
Mari kita gunakan hidup kita supaya dapat dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita, apapun latar belakang hidup kita. Karena kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan dapat memakai hidup kita untuk mengubah keadaan yang ada. Seperti Yeftah yang dipakai dan dipilih oleh Tuhan mengubah kehidupan yang ada. Dan Yeftah dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih lagi roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah apa yang tidak berarti menjadi berarti. Tidak sukar untuk Tuhan untuk memilih dan memakai hidup seseorang. Asalkan hidup kita berada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Firman Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah kehidupan kita ya Tuhan. Apapun latar belakang hidup kita. Engkau pula yang sanggup memakai hidup kita menjadi kemuliaan Engkau. Engkau yang memilih kita. Asalkan kita selalu hidup di dalam Engkau. Percaya kepadamu Tuhan. Karena kasih karuniamu begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.